Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Laksana, perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota Dita Marlita, Rahmat Dika, Ranika Triadi Putra, dan Ilham Maulana. Di sini menjelaskan makalah ide bisnis dengan latar belakang. Makalah ini membahas tentang ide bisnis kewirausahaan dengan beberapa produk. Produk ini merupakan inovasi baru dalam dunia makanan ringan yang menawarkan rasa yang unik dan lezat. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan proses produksi yang higienis, produk ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan ringan yang sehat dan lezat. Makanan ringan merupakan salah satu jenis makanan yang paling populer di Indonesia. Namun, banyak makanan ringan yang tidak sehat dan tidak lezat. Tujuan dari bisnis ini adalah satu, menghasilkan produk makanan ringan yang sehat dan lezat. Dua, meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya makanan ringan yang sehat. Tiga, meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Analisis SWOT ide bisnis cireng isi kuah chili oil, di mana terdapat kekuatan rasa yang unik. Cireng isi kuah chili oil ini memiliki rasa yang unik dan lezat, yaitu perpaduan antara cireng dan kuah chili oil. Lalu bahan-bahan yang berkualitas. Dengan bahan yang berkualitas, isi kuah chili oil ini memiliki bahan yang berkualitas dan segar untuk membuat produk. Lalu memiliki proses produksi yang higienis dan terkendali untuk memastikan kualitas produk. Harga yang kompetitif. Harga produk cireng isi kuah chili oil ini dapat bersaing dengan produk lain di pasar. Lalu kelemahannya, biaya produksi yang tinggi, di mana cireng isi kuah chili oil ini relatif tinggi dan bahan yang berkualitas. Nah, ketergantungan pada supplier juga merupakan kelemahan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas. Lalu, keterbatasan sumber daya. Di sini, cireng isi kuah chili oil ini seperti modal dan tenaga kerja yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kurangnya pengalaman dalam pemasaran, di mana cireng kuah isi chili oil ini memiliki pengalaman yang cukup dalam produk pemasaran. Nah, peluangnya merupakan pertumbuhan pasar makanan ringan di Indonesia masih berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk cireng kuah isi chili oil ini berkembang. Lalu keterlibatan dalam event-event, bisnis ini dapat terlibat dalam event-event dengan makanan ringan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Nah, kerjasamanya juga perlu, di mana kerjasamanya itu dengan influencer. Jadi bisnis ini dapat bekerja sama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Nah, cireng kuah isi chili oil ini juga memerlukan pengembangan produk, di mana bisnis ini dapat mengembangkan produk baru untuk meningkatkan variasi dan meningkatkan penjualan. Ada juga ancamannya, di mana persaingan yang ketat. Makanan cireng chili oil ini memiliki persaingan ketat dan banyak, serta perubahan selera makanan juga dapat berubah dengan cepat, dan bisnis ini harus siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, ada juga keterbatasan sumber daya. Bisnis ini juga memiliki keterbatasan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja yang mempengaruhi kemampuan untuk bersaing. Nah, peraturan pemerintah juga merupakan ancaman, di mana dapat mempengaruhi bisnis ini seperti peraturan tentang keamanan pangan dan label produk. Analisis SWOT ide bisnis es teh manis dan lemon tea. Yang pertama, kekuatan. Rasa yang menyegarkan, es teh manis dan lemon tea memiliki cita rasa yang segar dan menyenangkan. Cocok dinikmati kapan saja, baik saat santai di rumah maupun dalam aktivitas luar ruangan. Lalu, bahan-bahan alami dan berkualitas. Minuman ini dibuat dari daun teh pilihan, gula murni, serta perasaan lemon segar tanpa bahan pengawet, sehingga memberikan rasa yang alami dan menyegarkan. Kemudian, proses pembuatan yang higienis, produk diracik dengan menjaga kebersihan dan standar kesehatan yang tinggi, menjadikan minuman ini aman dan nyaman dikonsumsi. Dan yang terakhir, harga terjangkau. Dengan harga yang bersahabat, produk ini mampu menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar hingga kerja dan orang lainnya. Kemudian yang kedua, kelemahan. Ketergantungan pada tersediaan bahan segar, terutama lemon yang musiman dan sensitif terhadap kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas rasa. Kemudian, modal awal untuk peralatan. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas, dibutuhkan investasi awal pada mesin pendingin, kemasan, dan alat rakit minuman. Lalu, persaingan dengan merek besar, pasar minuman sudah banyak diisi oleh merek-merek ternama dengan promosi besar-besaran.
Dan yang terakhir, kurangnya pengalaman dalam branding minuman. Diperlukan pendekatan khusus dalam membangun merek dan menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, peluang. Gaya hidup sehat, masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya konsumsi minuman alami, membuka peluang besar bagi produk seperti es teh manis dan lemon tea. Lalu, potensi untuk dikemas dalam botol. Produksi dapat dikembangkan menjadi minuman kemasan yang praktis dan dijual di toko atau warung modern. Kemudian yang keempat, ancaman. Perubahan cuaca, penurunan suhu di musim hujan bisa menurunkan minat konsumen terhadap minuman dingin. Kemudian, banyak kompetitor bisa menawarkan produk serupa dengan strategi promosi yang lebih agresif. Dan yang terakhir, peraturan izin makanan atau minuman diperlukan pemahaman terhadap regulasi dari BPOM atau Dinas Kesehatan untuk. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang risol mayo mozzarella. Untuk analisis SWOT-nya yaitu diantaranya kekuatannya yaitu rasa yang unik dan menarik, dikenal sebagai cemilan yang praktis dan mudah disajikan. Kelemahannya, proses pembuatan yang mudah ditiru oleh kompetitor, ketergantungan pada bahan baku, kualitas produk dapat bervariasi. Untuk peluang, meningkatnya tren makanan beku, peluang untuk berinovasi dengan varian rasa, dan isian yang berbeda, pemasaran melalui platform online. Untuk ancaman, yaitu persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, fluktuasi harga bahan baku. Terima kasih. Ide bisnis tentang taluju atau tahu lumer keju. Dalam bisnis ini, taluju mempunyai kekuatan bisnis dengan rasa unik, tahu crispy dengan olehan keju yang lumer di dalamnya, serta siraman saus smoky barbecue pedas manis, serta bahan-bahan yang berkualitas, proses produksi yang higienis, dan harga yang kompetitif. Harga produk taluju atau tahu lumer keju dapat bersaing dengan produk lain di pasar. Kelemahan dari bisnis ini yaitu biaya produksi yang tinggi, ketergantungan pada supplier, keterbatasan sumber daya, dan kekurangan pengalaman dalam pemasaran. Jadi bisnis ini belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pemasaran produk. Lanjut ke peluang. Peluang ini dalam bisnis ini yaitu pertumbuhan pasar makanan ringan, keterlibatan dalam event-event seperti nanti ada di bazar atau event-event lainnya, kerjasama dengan influencer, pengembangan produk baru, atau bisnis ini dapat mengembangkan produk baru untuk meningkatkan variasi dan meningkatkan penjualan. Ancamannya yaitu perubahan selera konsumen seperti yang tadi dalam peluang nomor 4 yaitu pengembangan produk. Nah, di sini ancamannya yaitu selera konsumen dapat berubah dengan cepat. Kesimpulan, dari beberapa bisnis tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan proses produksi yang higienis. Produk ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan ringan yang sehat dan lezat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.